Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 332. Kita pujikan bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Tuhan padaku.
Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang menuntun hidup kita dalam kasih Tuhan dan dipanggil untuk saling mengasihi. Sebagaimana sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita sambut sabda Tuhan dengan sukacita. Kita lakukan dalam kehidupan kita bersama. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita juga mengaku di hadapan Tuhan, di depan sesama, bahwa kita belum mampu melakukan hukum Tuhan ini dengan sempurna. Marilah kita lantunkan nyanyian penyesalan, nyanyian pertobatan melalui lantunan kidung jemaat 25. Kita pujikan bait 1 sampai bait 3. Ya Allahku, di cahyamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa memberikan anugerah keselamatan kepada kami, memberikan pemeliharaan, melakukan pemeliharaan atas kehidupan kami. Waktu demi waktu telah kami lalui, dan saat ini Engkau perkenankan untuk memasuki tahun baru, tahun 2021. Di ibadah minggu pertama ini Tuhan,
Kami mengucap syukur kepadamu oleh karena segala kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kekuatan, kesehatan, kecukupan yang Engkau berikan kepada kami sambut dengan sukacita. Kami tanggapi dengan ungkapan dan ucapan syukur kepadamu. Ya Tuhan, kami hendak menyerahkan akan segenap kehidupan kami di dalam cinta Tuhan. Demikian juga perjalanan langkah kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur juga kami naungkan dalam penyertaan tangan-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan. Engkau menolong, Engkau menaungi langkah kehidupan umat-umat-Mu ini. Di dalam membangun kehidupan keluarga, Engkau beri kekuatan, Engkau beri damai sejahtera. Demikian juga segala karya pelayanan yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Engkau menaungi, Engkau menyertai, Engkau memberkati. Baik kami para majelis gereja, baik kami para tenaga gereja, baik kami para komisi-komisi, panitia-panitia, tim yang ada di kehidupan gereja ini, Engkau menaungi dan Engkau memberkatinya. Tuhan, kami juga senantiasa berdoa, sekiranya pada saat ini ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, semua kami mohonkan berkat kekuatan dan kesembuhan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan seru doa syukur, doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman di dalam kemurahan dan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada kebaktian ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian sabda Tuhan. Adapun jalannya persembahan kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 235, kita pujikan bait 1 dan 2. Ku dengar berkat-Mu turun.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah persembahan kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami menyambut akan kasih Tuhan, menyambut akan pemeliharaan Tuhan, kami sambut dengan sukacita dan kami sambut dengan ucapan syukur kepadamu. Di dalam kebaktian ini kami mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskanlah, berkatilah persembahan ini. Mampukan kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan kami juga kami sandarkan di dalam penyertaan terang kasih-Mu. Hamba-Mu berdoa memohonkan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam mereka bekerja, naungi mereka, berkati mereka. Baik mereka yang bekerja sebagai buruh, mereka yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang, mereka yang berwira swasta, mereka yang bekerja di lembaga swasta dan di lembaga pemerintahan. Kami mohonkan berkat Tuhan tercurah atas mereka semua. Tuhan, kami hendak menyambut kebenaran sabda-Mu. Kuduskanlah, berkatilah persembahan kami, dan mampukan kami menyambut kebenaran sabda-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Demikian sabda Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seseorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah pada minggu ini saya beri tema menjadi anak terang. Menjadi anak terang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terang adalah sebuah situasi kondisi yang bisa dihadapi oleh kehidupan makhluk hidup dan termasuk di dalamnya adalah manusia, menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan bagi semua ciptaan Tuhan. Karena dengan terang di sana ada kehidupan. Dengan terang di sana ada aktivitas. Di mana ada terang, di situ ada sebuah kehidupan nyata yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Sebab kita tidak bisa beraktivitas di dalam kegelapan. Kita tidak bisa beraktivitas tanpa terang. Maka manusia dan makhluk hidup yang lain membutuhkan benda-benda penerang. Baik itu matahari, bulan, bintang, atau benda penerang yang lain, lilin, obor, atau sekarang zaman yang sudah modern ini kita membutuhkan cahaya-cahaya lampu yang menggunakan jasa PLN listrik, di mana sumber-sumber terang, cahaya-cahaya terang itu diperlukan atas kehidupan makhluk hidup dan secara khusus lagi kita manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang terang, ternyata tidak sekedar berbicara tentang sinar matahari, sinar bintang, bulan, lilin, obor, lampu yang gemerlap, tapi ada hal yang lain yang kita perlukan di dalam kehidupan kita bersama, yaitu terang sejati dan terang abadi, yaitu Allah sendiri. Karena Allah adalah terang hidup, Allah adalah terang hidup yang menerangi kehidupan manusia di dunia ini. Allah sang sumber terang sejati, Allah sang sumber terang abadi telah hadir ke dalam dunia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan adalah sumber terang sejati, Tuhan adalah sumber terang abadi. Dan setiap orang yang menerima sumber terang itu, hidupnya akan hidup dalam terang abadi dan hidup dalam terang sejati. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang hidup di antara kehidupan manusia yang disebut dengan Sang Immanuel. Allah yang menyertai kehidupan manusia sekaligus Allah yang menerangi kehidupan manusia. Oleh karena itu, bagi saya dan saudara, kita semua jemaat Tuhan yang menerima sang sumber terang, yaitu Yesus Kristus menjadi juru selamat kita, kita pun disebut menjadi anak-anak terang.
Apa yang disaksikan di dalam Injil Yohanes pasal 1, firman yang telah menjadi manusia, ia adalah sang terang abadi dan sejati itu. Di dalam Tuhan ada terang hidup, dan terang hidup itu menerangi kehidupan manusia menjadi anak-anak terang. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 menyatakan demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi, jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan disebut menjadi anak-anak terang, maka kehidupan kita tidak akan hidup lagi dalam kegelapan, karena kita hidup bersama sang sumber terang sejati dan abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana ketika saya dan saudara dijadikan Tuhan menjadi anak-anak terang? Maka kehidupan kita melakukan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan atas saya dan saudara sebagai anak-anak terang. Yang pertama, hidup kudus. Hidup kudus berarti hidup setia dalam iman, patuh kepada Tuhan, menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi umat Tuhan yang dikuduskan, maka menjaga kekudusan itu dengan selalu melakukan kekudusan hidup. Demikian kita sebagai gereja juga dipanggil untuk hidup kudus di depan, di mata Tuhan. Yang kedua, menjadi anak terang juga menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Setiap orang percaya harus memancarkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupannya. Menjadi anak terang berarti menyediakan diri dan hidupnya itu untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Bagaimana setiap kita menyediakan diri, merelakan diri, dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah gereja Tuhan, di tengah masyarakat dan di tengah bangsa dan negara ini. Yang ketiga, setia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Anak-anak terang adalah anak-anak yang setia menanti janji Tuhan dengan imannya yang kokoh dan teguh. Setiap kita umat Tuhan tidak boleh hidup dalam kegelisahan, tidak boleh hidup dalam kekhawatiran, tidak boleh hidup dalam ketakutan, karena kita hidup dalam terang Tuhan. Iman kita harus kokoh teguh, percaya bahwa Tuhan menaungi dan menolong kehidupan kita. Itulah wujud bukti dari kehidupan umat Tuhan sebagai anak-anak terang. Maka melalui kehidupan kita pun menjadi pribadi-pribadi yang bisa, yang mau, yang berkenan menerangi sekeliling kita yang hidup dalam kegelapan.
kegelapan. Menjadi anak terang adalah panggilan mulia. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Tuhan senantiasa berupaya. Kita pribadi demi pribadi berkomitmen, berjanji kepada Tuhan untuk membuktikan diri menjadi anak-anak terang di dalam membangun kehidupan kita. Sang sumber terang sudah hadir di tengah-tengah dunia, dan kita telah menerima sang sumber terang itu. Maka kita harus membangun kehidupan kita ini menjadi anak terang selaras dengan panggilan Tuhan. Karena dengan menjadi anak terang yang menerangi kehidupan dunia ini, kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkaulah sang terang sejati, sang terang abadi, terang yang kami perlukan baik di dalam kehidupan kami di dunia ini maupun ketika kami hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Maka Tuhan, Engkau telah menjadikan kami umat Tuhan menjadi anak-anak terang. Maka mampukan kami untuk hidup dalam kekudusan, dalam pujian, dan dalam kesetiaan, dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, seusai ibadah ini, kami hendak melanjutkan kehidupan kami. Kami hendak menyerahkan kehidupan kami dalam cinta, kasih, dan dalam terang kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita lantunkan nyanyian Kidung Jemaat 425. Kita pujikan bait 1 dan bait 3 berkumandang suara dari seberang. Banyak
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian ini kita akhiri dengan melantunkan nyanyian kidung jemaat 346. Kita pujikan bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah
bagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hijau langitnya cerah, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air jaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua